itulah syarat dia menjadi orang beriman, itu pula syarat dia untuk masuk surga. Jadi ada jalan. Nah, itulah yang selalu diamalkan oleh orang-orang yang keluar jalan Allah. Hadis ketiga, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu syahidan fi hadisil akhra falahu ajruhu mi'ata syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat umatku sudah rusak, maka dikasih pahala 1 syahid. Di hadis yang lain 100 syahid. Jadi kalau dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW di zaman yang udah rusak. Zaman rusak itu seperti apa? Zaman rusak itu orang bangga melakukan maksiat. Orang Islam udah terang-terangan meninggalkan sholat, terang-terangan meninggalkan puasa, terang-terangan berzina, terang-terangan minum khamar. Udah seperti itu, kamu tamassak bi sunnati, berpegang teguh kepada sunnahku, falahu ajruhu mi'ata syahid, maka dikasih pahala 100 syahid. Bahkan dibilang oleh Nabi, Fatuba sab'a amarat. Bahagialah 7 kali bahagia. Lilladina yamaroni wa yu'minu bi wa amila mithla amali. Bagi orang yang tidak jumpa kepada aku tapi beriman kepada aku dan beramal seperti amal aku, maka 7 kali bahagia. Ini hadis Nabi, Pak. Jadi yang kita referensikan ini hadis-hadis Nabi semua. Supaya apa? Supaya kita rujuk kembali kepada setback, kata orang Inggris. Setback itu lihat ke belakang. Kalau kita mau lihat kemajuan dunia, Pak, lihat Amerika, lihat Hong Kong, lihat Jepang, lihat Jerman. Pergi ke sana. Kalau enggak Bapak enggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau lihat kemajuan agama, kemajuan akhirat, lihat sahabat. Setback ke belakang kita lihat. Siapa kehidupan sahabat itu terdiri dari 3 golongan. Pertama adalah sahabat langsung kepada Nabi di zaman Nabi bersama Nabi. Yang kedua adalah tabi'in, pengikutnya para sahabat, ya kan? Yang ketiga adalah tabi'un tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Baru yang di bawah ini ada salafus saleh. Di bawahnya lagi ada salafus saleh. Di bawahnya lagi ada ulama-ulama mutaqaddimin. Di bawahnya lagi ada ulama-ulama mutaakhirin. Di bawahnya lagi ada umat akhir zaman kita. Nah, kita ini akhir zaman nggak boleh lepas daripada jenjang sanad ini. Sanad kita adalah ulama mutaakhirin. Mutaakhirin bersanad kepada ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin bersanad kepada salafus saleh. Salafus saleh bersanad kepada khalafus saleh. Khalafus saleh bersanad kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in bersanad kepada tabi'in. Tabi'in bersanad kepada sahabat. Sahabat bersanad langsung bersuhbah kepada Rasulullah SAW. Baru kita dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Nggak boleh mengkoti putus. Saya nggak mau ikut sahabat, nggak mau ikut arba'ah mazahib. Ya kita ngambil agama dari mana? Arba'ah mazahib itu 4 mazhab. Itu semuanya salafus saleh. Terdiri dari pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Hambali, yang keempat adalah Imam Hanafi, Imam Hanafi. Jadi 4 ini, satu yang Arab Quraisy, yaitu Imam Syafi'i. Yang tiga ini bukan orang Arab. Ada juga ya seperti yang Imam Bukhari tadi, Bukhara, ya Imam Malik, itu begitu sama semua. Tapi mereka semua arba'ah mazahib ini satu rumpun di satu zaman, namanya 4 mazhab. Mereka ini langsung kepada salafus saleh, khalafus saleh, langsung kepada tabi'ut tabi'in, langsung kepada tabi'in, langsung kepada Rasulullah. Kuat. Jadi adapun yang di belakang ini kita harus ikut. Ya kan, jangan nggak mau ikut mazhab, kita ngikut agama dari mana? Jangan mengkotik kepada amalan kita. Tidak boleh, itu namanya sombong. Kita bilang tidak boleh sombong. Satu orang sombong itu tidak akan cium bau surga. Wallahi, walaupun sholatnya hebat, walaupun kelihatan tapi ada kibirya di dalam hatinya, satu kesombongan, tidak pernah akan cium bau surga. Karena yang punya sifat sombong itu hanya Allah. Walahu kibriya'us samawati wal ardh. Allah itu punya kebesaran samawati wal ardh, 7 lapis langit dan bumi. Kita enggak ada. Antumul fuqara, Allahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kamu ini semua fakir. Maka Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan
wahyini ma'al masakin wa dakhalni jannata fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan pergaulkan aku dengan orang-orang fakir miskin, dan masukkanlah aku ke surga bersama kelompoknya orang-orang miskin. Makanya waktu pulang Nabi dari Mi'raj diperlihatkan secara show of force, secara musyahadah, bukan viral Pak, bukan video, dilihat langsung oleh Nabi surga dan neraka. Waktu dilihat surga, Masya Allah, kebanyakan orang fakir miskin. Kemana orang-orang kayanya, kemana orang-orang konglomeratnya? Nggak ada, kecuali satu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan, nampak surganya. Nabi mau coba masuk ke surga Abu Bakar Siddiq, tapi malaikat bilang jauh banget, nggak bisa, jauh banget. Gak apa-apa lah, ngelihat aja di tamannya aja itu udah 500 tahun baru sampai ke sana. Begitu. Jadi Nabi cuma ngelihat tapi sudah tahu. Begitu itu Nabi dibawa Jibril ke neraka. Di neraka dilihat banyak di situ mayoritas kaum wanita, kasiyatun ariyat, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Mereka itu menggigit-gigit badan mereka sampai hancur, digigit lagi, hancur lagi. Allah ciptakan lagi bi khalqin jadid, ciptaan yang baru, yang mulus, yang 3 kali 4 kali 6 seksinya, digigit-gigit lagi badannya. Ditanya oleh Nabi, wahai Jibril, kenapa itu perempuan iseng menggigit badannya? Itu dahulu Rasulullah, perempuan-perempuan selagi di dunia suka mempertontonkan auratnya di depan khalayak ramai. Kayak gitulah jadinya nanti. Siapa mereka? Mungkin itu ibu kita, anak perempuan kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, mungkin istri kita, mungkin nenek kita. 6 wanita akan menuntut di akhir kepada seorang suami yang tidak membawa mereka kepada agama Allah, yang tidak menciptakan suasana ruhma ubainaum sidau al-kufar di rumah mereka masing-masing, yang tidak menutupi aurat mereka perempuan itu dengan jilbab yang sempurna. Nanti laki-laki akan dituntut, Pak, enggak gratis Pak, iman kita ini Pak, semua ada bayaran, ada bayarnya. Nah, begitulah saya sampaikan. Jadi jangan terlalu panjang karena ini sekarang kita akan berbuka puasa ya. Mudah-mudahan banyak berikhtilat, bergabung satu sama lain ya kan. Kita jangan mengelompok, jangan sekte, jangan aliran. Aliran itu ada 2 aja, aliran sungai sama aliran listrik. Kalau Islam nggak ada aliran. Islam ini satu. Al-Islamu kal jasadu wahidah. Al-Islamu kal bunyanu yasuddu ba'dahu ba'dad. Islam itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Begitu. Jadi kita jangan nggak ada boleh Pak. Kalau kita mengkafirkan orang, kalau tidak terbukti dia kafir, maka kembali kepada 3 kafir itu. Kalau kita mengatakan si fulan sesat, tapi dia tidak terbukti sesat di mata Allah, di mata Nabi, maka kesesatan itu kembali kepada yang menuduh. Maka naudzubillah ya, maka kita baik-baik saja, silaturahmi, ayo empuk-empuk aja, enak-enak aja, semua kita adalah saudara muslim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya seluruh orang beriman itu adalah saudara, maka mari kita sama-sama mengislah, mendamaikan sesama mereka supaya kita jadi satu lagi. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama menuntut dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'aman yaqibu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal syukur kama yanbaghi jalal qiyami azim sultani. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa atinahum jannatu adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allahumma hdi wajibina wa hdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma salli ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum. Allahumma ajil bi hidayatik. Allahumma ftah abwaaba qulubin nas bi hidayatik. Allahumma akhtarna fi sabilik. Allahumma akhrijna fi sabilik abadan daiman sarmadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadin wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli al-Fatihah.